Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini saya akan membahas dengan judul PHK secara sepihak. Di PHK secara sepihak ini akan kita bahas sebelum dilakukannya PHK maupun setelah dilakukan PHK secara sepihak oleh perusahaan. Baik, tentunya jika kita berbicara mengenai PHK tidak terlepas dari hubungan antara pekerja dengan pengusaha maupun antara karyawan dan perusahaan. Di karyawan sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Ada karyawan tetap, ada yang karyawan kontrak. Oke. Untuk membahas lebih jauh, mari kita mulai dari karyawan tetap terlebih dahulu. Sebetulnya mekanisme terkait PHK ini sudah diatur tersendiri di pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di situ disebutkan ada 5 alasan karyawan yang di PHK oleh perusahaan. Alasan yang pertama, karena perusahaan tersebut tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Yang kedua, perusahaan tersebut pailit. Yang ketiga, karyawan melakukan pelanggaran ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama. Yang keempat, karyawan tidak mau masuk bekerja lagi ke dalam perusahaan karena perusahaan tersebut mengalami perubahan status. Bisa juga terjadi penggabungan beberapa perusahaan atau merger, maupun bisa juga terjadi peleburan perusahaan. Dan yang terakhir, karyawan tersebut mangkir dari pekerjaannya selama 5 hari berturut-turut tanpa disertai alasan yang jelas. Terkait dengan 5 alasan karyawan yang di PHK oleh perusahaan tadi, akan tetapi di pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan baik itu di pihak pekerja, pengusaha maupun pemerintah mengupayakan agar jangan sampai terjadi PHK. Apabila memang akan terjadi PHK, pihak perusahaan ini jangan serta-merta langsung mem-PHK karyawan. Terlebih dahulu diupayakan mediasi atau perundingan terlebih dahulu. Apabila perundingan tidak ada kesepakatan ataupun persetujuan, maka pihak perusahaan sendiri wajib memasukkan atau mendaftarkan penetapan di Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. Ada 4 lembaga penyelesaian hubungan industrial di Indonesia. Yang pertama, mediasi hubungan industrial. Yang kedua, konsiliasi hubungan industrial. Yang ketiga, arbitrase hubungan industrial. Dan yang keempat, pengadilan hubungan industrial. Nah, apabila perusahaan tiba-tiba mem-PHK karyawannya tanpa dikantongi atau tanpa disertai dengan penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial tersebut, maka dapat dipastikan sesuai pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK tersebut menjadi batal demi hukum. Apabila sudah menjadi batal demi hukum, maka status pekerja tersebut masih karyawan sebagai perusahaan. Karyawan tersebut statusnya masih sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, otomatis pihak pekerja berhak tetap bekerja di perusahaan tersebut dan pihak perusahaan wajib tetap memberikan upah kepada pekerja tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, itu tadi ulisan kami terkait
karyawan tetap. Sekarang kita beralih ke karyawan kontrak ya. Di pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa jika salah satu pihak ya, mengakhiri hubungan kerja, maka pihak tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, seperti itu. Nah, di pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga disebutkan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja, yaitu antara lain yang pertama, pekerja meninggal dunia ya. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan yang keempat atau yang terakhir ya, adanya keadaan yang sudah tercantum di perjanjian kerja di mana menyebabkan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja tersebut, seperti itu. Oke, itulah beberapa ulasan kami terkait PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu sebelum dilakukan PHK maupun sesudah dilakukan PHK. Hal ini untuk mengantisipasi ya bagi kita agar jangan sampai terjadi PHK sewenang-wenang dari pihak perusahaan. Dan apabila telah terjadi PHK secara sepihak atau sewenang-wenang dari perusahaan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengadukan atau melaporkan permasalahan tersebut kepada instansi ketenagakerjaan, baik itu bisa di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Nah, apabila sudah di mediasi di instansi ketenagakerjaan tidak membuahkan hasil, maka kita wajib mendaftarkan perkara PHK tersebut ke lembaga penyelesaian hubungan industrial. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya Iwayan Suwandayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.